Perkenalkan, nama saya Yanita Epiana Bulan dari kelas 4B dengan NPM 1986206169 dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Jurusan saya ialah FK PGSD. Di sini saya akan membuat tugas micro-teaching tentang bumi dan alam semesta, mata kuliah pendidikan IPA di SD. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini? Nah, jadi materi yang hari ini yang akan disampaikan ialah materi tentang bumi dan alam semesta. Apa itu bumi dan alam semesta? Yaitu alam semesta merupakan, menurut Universi, alam semesta berasal dari bahasa Prancis kuno. Univers atau universes dari kata uni yang berarti satu, dan versum yang berarti sesuatu yang berputar, menggulung, berubah. Luceritus mengartikan alam semesta sebagai semua yang bergulung atau bergabung menjadi satu. Jadi terbentuknya alam semesta yaitu teori Big Bang, Abgars Lemaitrie, astronaut Belgia tahun 1927, ialah suatu massa yang sangat besar meledak dengan hebat. Karena reaksi ini, alam semesta berasal dari ledakan bola api yang panas dan padat, mengembang sampai keadaan lebih dingin, dan menghasilkan sejumlah letupan foton. Teori ekspansi atau kontraksi. Tenaga dari reaksi ini, inti hidrogen atau ekspansi, kemudian menyusut atau kontraksi, mengeluarkan tenaga panas yang sangat dingin. Galaksi. Terbentuknya galaksi yaitu Fowler 1957. Di alam semesta terdapat gas hidrogen yang besar, bergerak perlahan, membentuk rotasi sehingga berbentuk bulat. Dikarenakan gaya berat kabut tersebut, terjadi kontraksi dan mengakibatkan massa bagian terluar terlepas dan membentuk bintang-bintang. Galaksi adalah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas miliaran bintang, termasuk dalam matahari, klaster, nebula, planet, dan benda-benda langit lainnya, gas, debu kosmik, serta medium antar bintang. Bentuk-bentuk galaksi. Elliptical, yaitu galaksi yang diperkirakan mempunyai bentuk eliptisal dan terlihat lembut karena terangnya cahaya antar bintang. Hampir keseluruhan bentuk fisiknya rata dan tenang. Komposisinya sekitar 18% dari keseluruhan galaksi yang telah ditemukan. Yang kedua, ada galaksi spiral. Terdiri atas pusaran bintang dan medium antar bintang, di mana pada garis tengahnya atau pusat galaksi terdiri dari bintang-bintang yang berumur sangat tua, diberi daftar dengan kode S, yaitu spiral, dan SB, banet spiral. Terdapat sekitar 78% atau 60% S, 18% SB dari galaksi yang telah ditemukan. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi spiral yang berbatang ukuran besar dengan diameter sekitar 30 kilo pensis dan ketebalan sekitar 1
kiloparsec. Bima Sakti memiliki sekitar miliaran bintang dengan mana total sekitar 600 juta atau 6 kali 10 kali massa matahari. Tata surya. Kita akan memasuki tata surya. Tata surya yaitu organisasi teratur pada matahari yang dikelilingi planet-planet, kemudian planet-planet dikelilingi satelit. Tata surya merupakan bagian dari galaksi. Dalam tata surya juga terikat objek lain selain planet dan satelitnya seperti komet, asteroid, meteor, dan meteorit. Jadi di sini ada dengan teorinya. Baiklah, saya akan menjelaskan teorinya. Teori terbentuknya tata surya yaitu yang pertama teori nebula atau teori nebulasi, yang kedua teori planetesimal, yang ketiga teori tidal atau teori pasang surut, yang keempat teori bintang kembar atau ledakan bintang, yang kelima teori kabut gas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matahari. Yang pertama, pusat peredaran benda-benda langit dalam tata surya, bintang yang paling cemerlang dan panas dalam galaksi Bima Sakti. Bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi sekitar 1.049.600 km atau 92.026 juta mil, terbentuk dari komponen gas, helium, dan hidrogen. Diameter matahari yaitu 1.392.000 km. Suhu permukaan 6.000 cc. Suhu di pusat 25 dikali 10 cc. Gravitasi permukaan 273.090. Luas permukaan 6,9 dikali 10 mm kali luas permukaan bumi. Jadi kegunaan matahari yaitu menjaga kelangsungan makhluk hidup di bumi, pengontrol siklus air dan angin, pembangkit listrik tenaga matahari. Matahari menjadi penyatu planet-planet dan benda-benda angkasa lain di sistem tata surya yang bergerak atau berotasi mengelilinginya. Keseluruhan sistem dapat berputar di luar angkasa karena ditahan oleh gaya gravitasi matahari yang sangat besar. Di sini ada pembahasan tentang planet, yaitu planet pertama Merkurius, yaitu planet terdekat dari matahari, massa 0,055 massa bumi, diameter 389.039 diameter. Jarak rata-rata ke matahari 50 juta kilometer. Satelitnya tidak ada. Jadi periode revolusi ada 88 hari. Periode rotasi yaitu 959 hari. Suhu permukaan yaitu perbedaan suhu siang dan malam 1000 cc. Ada yang tahu planet Merkurius seperti apa? Komposisinya yaitu 42% oksigen molekul, 29% natrium, 22% hidrogen, 6,0 helium, 0,5% kalium, sejumlah kecil organ nitrogen, karbon dioksida, uap air, xenon, krypton, dan neon. Yang kedua adalah Venus. Venus atau bintang timur bintang senja. Masanya 0,005 dari massa bumi. Diameter 0,95 kali diameter bumi. Jarak rata-rata ke matahari yaitu 108 juta kilometer. Satelitnya tidak ada. Periode revolusi yaitu 225 hari.
Periode rotasi yaitu 249 hari. Suhu permukaan 735. Ciri-ciri geologis yaitu memiliki atmosfer 9 kali lebih padat dari bumi. Komposisinya, Venus ialah 9,65% karbon dioksida, 3,5% nitrogen, 0,15% belerang dioksida, 0,007 argon, 0,002 uap air, 0,001% karbon monoksida, 0,001% helium, 0,007% neon. Bumi. Di sini kita akan memasuki bumi. Baik anak-anak. Bumi ialah tempat kita berada sekarang ini, yaitu bumi merupakan satu-satunya planet dengan makhluk hidup di dalam massa, yaitu 5,97 km. Diameternya yaitu 12,8 km. Jarak rata-rata ke matahari yaitu 150 juta kilometer. Satelit satu yaitu bulan. Jadi bumi mempunyai satelit yaitu berupa bulan. Bulan akan muncul pada malam hari. Periode revolusinya yaitu sekitar 365-25 hari. Periode rotasinya itu sekitar 23 jam 56 menit 4 detik. Suhu permukaannya yaitu 284 K. Sekarang Mars. Jadi Mars merupakan planet merah. Masanya 0,107 massa bumi. Diameternya sekitar 0,533 diameter bumi. Jarak rata-rata ke matahari yaitu 220 juta kilometer. Satelitnya ada dua yaitu Deimos dan Phobos. Periode revolusi yaitu sekitar 687 hari. Periode rotasi yaitu sekitar 24,62 jam. Suhu permukaan yaitu 227.972%. Dia memiliki ciri-ciri geografis, memiliki atmosfer yang tipis. Mars terdapat 9,5-70% karbon dioksida, 2,7 nitrogen, 1,6 argon, 0,2 oksigen, 0,7 karbon monoksida, 0,3 uap air, 0,1 nitrogen monoksida. Planet Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya, masanya sekitar 318 massa bumi. Diameter 11,2 diameter bumi. Jarak rata-rata ke matahari yaitu 780 juta kilometer. Jadi jumlah satelit yang ada di Jupiter yaitu 68. Antaranya Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Periode revolusi yaitu sekitar 1186 tahun. Periode rotasi yaitu 9 jam 50 menit. Suhu permukaan yaitu 165 K. Komposisi yaitu 80% hidrogen, 10% helium, dan gas lain. Saturnus. Nah, jadi Saturnus merupakan planet yang bercincin. Massa 90 kali massa bumi. Diameter sekitar 9,5 kali diameter bumi. Jarak rata-rata ke matahari yaitu sekitar 1.400 juta kilometer. Dan jumlah satelitnya 60 yaitu antara lain Titan dan Enceladus. Periode revolusinya sekitar 29,5 tahun. Periode rotasi 10 jam 20 menit. Suhu permukaan 134 K. Komposisi sekitar 96 hidrogen, 3,6 helium, dan gas lain. Planet Uranus. Uranus merupakan planet ringan, massa 14 kali massa bumi, diameter 4 kali diameter bumi.
Jarak rata-rata ke matahari sekitar 2.350.000.000 kilometer. Ada jumlah satelit jumlah 27, yaitu Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, Miranda. Periode revolusi 84 tahun. Periode rotasi sekitar 10 jam 8 menit. Suhu permukaan 76 K. Ciri-ciri geologis yaitu memiliki inti yang dingin, sedikit memancarkan energi panas. Planet Neptunus, planet terjauh dari matahari, massa 17 kali massa bumi, diameter 3,8 kali diameter bumi, jarak rata-rata ke matahari 4.400 juta kilometer, satelitnya berjumlah 13, yaitu Triton. Periode revolusi itu 164,8 tahun. Periode rotasi 16,71 jam 8 menit. Suhu permukaan 72 K. Komposisi 80% hidrogen, 19 helium dan gas lain. Sekarang asteroida atau planetoida. Piasi 1801 menemukan benda langit berdiameter 900 km, beredar mengelilingi matahari, mengorbit matahari pada lintasan di antara Mars dan Jupiter, membentuk sabuk asteroida. Disebut planetoida atau bukan planet untuk membedakannya dengan planet utama di tata surya. Dan sekarang ada yang tahu apa itu komet? Nah, jadi komet itu yaitu merupakan benda langit yang beredar mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong atau elips. Komet bukanlah bintang. Komet menerima energi dari matahari, merupakan kumpulan bongkah-bongkah batu yang diselubungi kabut gas. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Semakin jauh dari matahari, semakin pendek ekor komet. Semakin dekat dengan matahari, ekor komet lebih panjang karena mendapat dari energi matahari. Bagian-bagian komet yaitu inti, lapisan hidrogen, ekor. Komet memiliki orbit tersendiri. Orbit komet memotong orbit planet-planet termasuk planet bumi. Yang terakhir yaitu meteorit, meteor, dan meteorit. Meteorit yaitu objek padat yang bergerak di ruang antar planet dengan ukuran lebih kecil dari asteroid dan lebih besar dari alam belum sampai atmosfer bumi. Meteor, jejak meteorit yang memasuki atmosfer bumi sering disebut dengan bintang jatuh. Meteor yang sampai ke permukaan bumi. Baiklah, sampai situ penjelasan dan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.